Hey guys, pernah nggak sih kepikiran, kenapa ada negara yang jumlah anak mudanya banyak banget, tapi ada juga yang malah didominasi lansia? Nah, ini nggak cuma soal angka, tapi soal gimana penduduk bisa nentuin masa depan suatu negara. Mau tahu gimana pemerintah ngatasin hal ini? Dan kenapa kamu sebagai Gen Z juga penting banget? Yuk, kita bahas serunya piramida penduduk dan peran kita dalam membangun masa depan. Jangan khawatir, bahasanya santai biar gampang dipahami, dan pastinya bakal nambah wawasan kalian tentang kondisi penduduk di Indonesia dan dunia. Let's dive in. Apa itu piramida penduduk? Piramida penduduk itu kayak grafik yang nunjukin gimana susunan penduduk suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, dari bentuknya, ada 3 tipe piramida nih, ekspansif, stasioner, dan konstruktif. Yuk, kita kenalin satu persatu. 1. Piramida ekspansif, bentuk lebar di bawah, kerucut di atas. Ini adalah piramida dengan dasar yang lebar. Artinya, jumlah penduduk muda, bayi, anak-anak, remaja, sangat banyak, sementara penduduk yang lebih tua makin sedikit. Contoh negara-negara berkembang seperti Indonesia dulu, sebelum program KB Booming. Tantangannya. Banyaknya anak-anak berarti pemerintah butuh banyak fasilitas seperti sekolah dan layanan kesehatan. Kalau pertumbuhan nggak terkendali, bisa bikin masalah kayak pengangguran atau kemiskinan karena pekerjaan dan sumber daya terbatas. Peran pemerintah. Program KB, edukasi tentang pentingnya mengatur jumlah anak dan menyediakan kontrasepsi. Bangun fasilitas pendidikan dan kesehatan, biar anak-anak tumbuh sehat dan pintar. Ciptakan lapangan kerja, karena makin banyak generasi muda, mereka butuh pekerjaan supaya nggak jadi pengangguran. 2. Piramida stasioner, bentuk hampir simetris. Piramida ini relatif seimbang antara jumlah penduduk muda dan tua. Pertumbuhan penduduk stabil, nggak terlalu cepat, tapi juga nggak menurun drastis. Contoh, negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau Australia. Tantangannya. Meskipun stabil, pemerintah harus fokus pada menjaga keseimbangan ini dengan memastikan kualitas hidup tetap oke. Penduduk tua mulai bertambah sehingga perlu jaminan sosial yang baik. Peran pemerintah. Perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan, supaya hidup panjang dan sehat. Sistem jaminan sosial, melindungi generasi tua biar nggak terlalu jadi beban generasi muda. Pelatihan keterampilan, supaya generasi muda siap kerja di era digital dan teknologi canggih. 3. Piramida konstruktif, bentuk mengecil di dasar. Nah, yang terakhir, ini piramida yang kebalik dari ekspansif. Dasarnya kecil, artinya angka kelahiran rendah banget, sedangkan penduduk tua makin banyak. Contoh, negara-negara seperti Jepang dan Jerman, di mana banyak penduduk lansia dan anak muda jarang. Tantangannya. Jumlah pekerja muda sedikit banget, jadi ini bisa berpengaruh ke produktivitas ekonomi. Populasi menua bikin pemerintah harus fokus pada layanan kesehatan dan jaminan sosial buat lansia. Peran pemerintah. Insentif kelahiran, pemerintah kasih bonus atau tunjangan buat keluarga yang mau punya anak. Perawatan khusus lansia, fasilitas kesehatan dan layanan sosial yang fokus buat orang tua. Migrasi terampil, mengundang tenaga kerja muda dari luar negeri bisa jadi solusi buat nambah tenaga produktif. Kesimpulannya, piramida penduduk nggak cuma soal angka-angka, tapi juga menggambarkan tantangan sosial yang harus dihadapi setiap negara. Pemerintah punya peran besar untuk memastikan semua berjalan lancar. Kuncinya adalah keseimbangan, nggak cuma banyak jumlah penduduk, tapi kualitasnya juga harus baik dan merata. Dengan program yang tepat, pemerintah bisa mengubah tantangan jadi peluang. Ingat, guys, kita, generasi Z, bisa berperan dalam hal ini. Mulai dari belajar yang rajin, jadi warga negara yang peduli, sampai ikut terlibat dalam solusi. Siapa tahu, kalian nanti bisa jadi orang yang bikin perubahan positif.